والدنا وأمور العبد سيدنا فاطمة الزهراء من عبد الحسن الراشد حضرة جلال بؤمة حضرة الشيخ وقدر الجلال حضرة الشيخ مسلم المدني إلى حضرة معهد أحمد بن سنة حضرة ضابط مقدم محمد بن علي معالي حضرة الشيخ عبد الرحمن سيد بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة عمر الأنباص حضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ محمد الشيخ حضرة الشيخ كشف الأنوار من حضرة الشيخ شرع عبد من حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا من الله وعلى درجاتنا الجنة ثم الفاتحة الحضرة بأبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أنه يرزق العلم النافعا وأن خالص محفوظا وسل التعليم والدلالة على الهدى وسلك بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا أنه ينمر قلوبنا ومولدنا المعدودة والضلال والغنى والمواضع على دين الإسلام إننا بأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين بسبب الكتاب النوادر. الحكاية السادسة hikayat yang ke-6 fi husnil wahyi pada memberikan pendapat yang baik. Ruqiyah annahu kana li Harun ar-Rasyid, dihikayatkan bahwasanya dahulu ada seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Jadi khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah dari zaman Daulah Abbasiyah. Zaman beliau ini muncul beberapa daripada ulama-ulama besar, yang diantaranya Syekh Abdul Qadir Jilani, diantaranya lagi Abdul Hasan al-Maturidi, diantaranya lagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Jariyatun Sauda'u adalah Khalifah Harun ar-Rasyid ini mempunyai seorang budak Sauda'u yang hitam, hasil dari yang hilang. Obihatul manwari, yang tidak enak dipandang. Yang benar. Panasara yauman dananira bainal jawari. Suatu hari adalah Imam Harun ar-Rasyid ini membagi-bagikan banyak uang dinar bainal jawari, di antara budak-budak perempuannya. Menurut budak itu adalah pembantu. Jadi Imam atau Khalifah Harun ar-Rasyid ini membagi-bagikan dinar atau uang emas. Fasoral jawari yaltaqitna dananira, maka jadilah mereka budak itu yaltaqitna dananira, berebutan mendapat uang dinar tersebut karena dibagi-bagi oleh Imam ini. Wa tilka jariyatu waqifatun, sedangkan budak yang hitam dari perempuan tersebut hanya berhenti, tidak mengambil. Tanzuru ila wajhi Rasyid, hanya melihat wajah Imam Harun ar-Rasyid. Faqila laha, dikatakan bagi budak yang hitam, ala tartaqina ad-danari, mengapa engkau tidak mengambil uang dinar tadi? Faqalan, berkata budak tersebut, inna matlubahunna dananira, sesungguhnya yang mereka cari adalah dinar. Maksudnya kelaparan uang dinar, kelaparan duit. Dia si budak perempuan. Wa matlubi sahibat dananira, sedangkan yang aku cari adalah pemilik dinar.
siapa? Istri Khalifah Harun al-Rasyid. Fa'ajabahu qaulaha, maka membuat kagum akan jawaban itu oleh siapa? Oleh si Harun al-Rasyid tadi. Wa qarrabaha wa asna 'alaiha khairan, sehingga mendekatinya oleh Imam Harun al-Rasyid dan menyanjung-nyanjung budak perempuan. Fantabahal khabaru ilal muluki bi anna Harun al-Rasyid yakshifu jariyatan sauda. Tersebarlah kabar kepada raja-raja yang lain bahwasanya Harun al-Rasyid ini jatuh cinta kepada budak perempuan yang hitam itu. Seberapa? Setelah itu falamma balaghahu dzalika arsala ila jami'il muluki wa jama'ahum indahu wa amara bi hidharil jawari. Karena tersebar kabar kepada budak perempuan tersebut ketika didengar oleh ayahnya, Imam Harun al-Rasyid mengutus utusan agar mengumpulkan semua raja di istananya. Anak dibalakan beliau yang sebenarnya mendengar apa-apa raja ada pasti dipanggil sini semuanya. Setelah itu Raja Harun al-Rasyid ini memerintahkan dengan apa? Bi'idharil jawari, mendatangkan semua budak-budak yang sibin haram. Wa'ata kulla wahidatin minhunna qada'an minar yahudi, dan diberi satu mangkuk dari mereka itu mangkuk yang terbuat daripada permata. Kalau kita mangkuk dari kaca aja, kalau zaman dahulu raja-raja bisi mangkuk dari permata yang paling haram. Wa amara bi'ilqaihi famtana'na jami'an. Setelah itu Khalifah Harun al-Rasyid ini memerintahkan kepada mereka agar melemparkan mangkuk tersebut. Fantahal amru ila jariyati, maka semua menolaknya. Ada kurun. Apa ada kurun? Pernah ngomong paling bagus. Fantahal amru ila jariyatil qabihati, hanya ada satu yang melakukan. Fa'alqat al-qadahat, yaitu budak perempuan yang hitam tadi. Yang lainnya tidak berani. Jadi yang berani budak perempuan yang hitam itu yang memecahkan, melebarkan mangkuk dari permata dari Yakub, sehingga apa? Wakasaratku, dan melemparnya ke maka menjadi pecah. Faqala, kemudian Harun al-Rasyid berkata, unzuru ila hadhil jariyati, lihatlah pada budak perempuan yang hitam ini. Wajhuha qabihun, wajahnya memang tidak enak dipandang. Wa ba'alaha malihun, akan tetapi perilakunya mulia. Faqala lahal khalifatu, maka berkata kepada budak perempuan itu seorang khalifah dari itu Khalifah al-Rasyid, dimana kasaratmu, mengapa engkau melakukan itu? Artinya engkau membacakan yang apa? Faqala, berkata perempuan itu, qad amarni bi kasrihi, sungguh engkau telah memerintahkanku memecahkannya. Fara'aitu anna fi kasrihi naqsan fi khazinatil khalifah. Budak perempuan itu menjawab, engkau telah memerintahkanku memecahkannya, dan aku melihat bahwa pecahnya mangkuk
tersebut menyebabkan gudang harta khalifah berkurang kekayaan khalifah. Wa fi adami kasrihi naqsan fi amrihi. Sementara jikalau tidak aku membacakannya, berarti telah menantang perintah khalifah. Bila tidak membacakan, tidak melawan, tidak mundur dengan khalifah. Fara'aitu anna fi kasrihi wa fi adami kasrihi naqsan fi amrihi wal naqsu fil awwali awla. Maka kekurangan pertama menurut perintah si raja itu lebih utama, wahai khalifah. Pokoknya hormati amri khalifah karena menghormati dari suruhan khalifah. Wa ra'aitu anna fi kasrihi wa safihi bil majnunah. Dan aku melihat bahwa memecahkannya menjadikan diriku dianggap kurang gila. Yang lain tidak memecahkan, hanya terbalik kenapa ini memecahkan manusia saja. Wasfi bil majnunati, aku menjadi dan kurang gila. Yang berarti aku ini menurut perintah saja. Wa fi ibqaihi wasfi bil asiyah. Sedang sementara membiarkannya berarti aku dianggap menantang khalifah. Wal awwalu ahabu ilayya minal tsani. Maka telah jelas yang pertama aku menurut perintah khalifah itu aku memakai, aku sukai daripada yang kedua. Biar jadi sebab itu kalau kita disuruh merabit duit, nah lain kita merabit sayangnya, kemudian saya itu merabit disuruh jatahnya. Oh, kenapa menurut sini perintah tadi? Ada misalnya menjual duit sama pajarnya. Oleh memakan jujurnya sayang aja. Kenapa? Karena menghindari tadi pastah sanal muluku minha. Maka si raja itu kagum sekali dengan perbuatan si budak ini. Disuruh benar-benar menggawi, artinya tidak mengkena-kenakan. Maka menganggap bagus oleh si raja itu minha perbuatan si budak perempuan. Dzalika wa'adul khalifata bi mahabbatiha. Sehingga jawaban itu membuat para raja yang lain melihat memuji si budak perempuan. Sehingga apa? Khalifah Al-Rasyid sangat menyayangi, menyukai budak perempuan nan kita. Kenapa? Karena dulu banget tidak disuruh, ada mengenak-enakan, ada melawan, yang lainnya disuruh dari membacakan mangkuk tersebut menunda. Wallahu a'lam bihunalika. Dan Allah lebih mengetahui daripada yang demikian itu. Al-hikayatus sabi'ah fil qarami, hikayat yang ketujuh fil qarami pada pemurah. Hukiyaan narayula, dihikayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki kana naiman fil masjid, adalah dia itu tidur di masjid. Wa ma'hu himyanun, laki-laki tersebut bersamanya membawa ikat pinggang yang di situ ada tempat duitnya. Kita ikat pinggang yang bisa seperti berwarna hijau, ada di situ tempat duitnya. Pantabaha, maka terbangun si laki-laki tersebut. Falam yajid himyanahu, tidak menemukan ikat pinggangnya yang dipakainya. Rupanya di baju luar waktu tidur, tidur di masjid, pengawasan tidur ada baju luar, mungkin gombong ikat pinggang
wara'a Ja'far as-Shadiq. Waktu itu laki-laki ini melihat seorang imam yang bernama Imam Ja'far as-Shadiq. Yusalli, waktu itu Imam Ja'far as-Shadiq melaksanakan sholat. Fata'allaqa bihi, dia berharap Imam Ja'far as-Shadiq memberitahu atau tahu siapa yang membawa ikat pinggang dia. Faqala lahu, maka setelah selesai sholat Imam Ja'far as-Shadiq langsung mengatakan, masya'nuka, ada apa? Jadi Imam Ja'far as-Shadiq, aku melihat engkau tidak gelisah, tidak mundar-mandir kesana kemari dalam tempat ibadah dan tempat masjid ini. Qala, berkata si laki-laki tersebut, qad sariqa hibyani, telah dicuri tali ikat pinggang ulun, yang di situ ada dompet atau tempat duitnya. Walaysa indi ghairaka, dan aku tidak mempunyai apa-apa selain engkau. Maksudnya ulun minta bantuan dengan dia. Faqala lahu, berkata Imam Ja'far as-Shadiq, kam kana fi hibyanika, berapa uang yang ada di dalam ikat pinggang engkau itu? Faqala, berkata laki-laki itu, al-badinarin, 1000 dinar wahai imam. Belum dinar, 1000 dinar. Faqala Ja'faru ila baitihi, setelah itu Imam Ja'far as-Shadiq pulang ke rumah beliau. Wa atahu bi alfi dinarin fadafa'ha, lalu beliau mengambil di rumah beliau itu dengan membawa 1000 dinar bagi laki-laki tersebut. Fadafa'ha, pada ar-rajulu ila ashabihi, diserahkan beliau kepada laki-laki itu yang kehilangan ikat pinggang beliau tadi. Karena diucapkan laki-laki itu 1000 dinar, maka beliau ambilkan 1000 dinar juga. Musib lagi. Pada ar-rajulu ila ashabihi, kemudian laki-laki tersebut pun pulang dari masjidnya, pergi menuju kepada teman-temannya atau kawan-kawannya. Faqalu lahu, temannya mereka tadi berkata bagi laki-laki itu, hibyanuka indana, tali atau ikat pinggang engkau ada di tangan kami. Rupanya dikerjai oleh si teman-temannya guru benar. Ini punya guru tempat ibadah itu bila kalawasan tidak ada duit, hati-hati. Orang tua dan ngomong di saku mangkong calon barang guru kalawasan. Jadi di tangan kami ikat pinggang engkau. Waqad mazahnaka, kami ini adalah bercanda dengan engkau, menggayai kamu, dipastikan boleh terus. Fa'ala ar-rajulu bidananiri wa sa'ala 'anil ladzi 'atahu iyya. Setelah itu bahwasanya laki-laki itu mengetahui atau tahu dengan apa? Dengan duitnya tadi ada di tangan temannya. Lalu laki-laki itu kembali ke rumah dan mencari uang dinar yang telah diberikan Imam Ja'far as-Shadiq. Faqalu huwa ibnu ammi Rasulillah. Lalu teman-temannya itu berkata, yang memberikan engkau uang yang 1000 dinar itu adalah Ja'far as-Shadiq. Beliau adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Artinya apa? Turunan Nabi.
Imam Rasulullah. Pada ilaihi fadafa'aha. Setelah itu dia pergi laki-laki itu kepada Imam Ja'far Shadiq untuk mengembalikan uang dinar yang diberikan beliau tersebut. Falam yaqbalha, akan tetapi Imam Ja'far Shadiq tidak menerimanya. Wa qala, dan Siddiq berkata, inna idza akhrajna syai'an min mulkina la ya'udu ilaina. Kata beliau, ketika kami telah mengeluarkan sesuatu dari milik kami, maka kami tidak akan kembali lagi kepada kami. Kalau kita bahasa bacanya korupsi uang, sudah dibayarkan, diambil pulang. Nah, yang bayarkan itu kita seorang memaksa kekurangan, ambil pulang, kali jadi uang kita. Ada yang sedih, bilanya kami sudah membahayakan, tidak akan kembali lagi. Nah, itu juga Rasulullah SAW. Dilihat Nabi ini mereka turunannya sudah dibahayakan kepada siapapun, tidak akan kembali lagi. Perkataan daripada Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Hikayatul Tsaminah, hikayat yang ke-8 fi fadli ta'ati, pada keutamaan ta'at. Hukiya anna syabban min Bani Israil. Dihikayatkan bahwasanya ada seorang anak laki-laki atau pemuda dari Bani Israil. Mariyadha maradan syadidan. Anak muda ini sedang mengalami sakit parah atau sakit keras. Panatarat ummuhu, maka ibunya bernadar, in afahullahu min maradihi, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dari penyakitnya, la tukhrijanna minad dunya sab'ata ayyamin. Ibunya bernadar, kata ibunya, ia akan keluar dari dunia selama 7 hari. Apa maksudnya ini? Nanti ada keterangannya. Fa'afahullahu ta'ala minhu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan sakit anaknya itu. Walam tapi binadriha, akan tetapi ibunya itu belum memenuhi nadarnya. Ada ingat lagi, sudah sembuh. Panamat lailatan, maka tidurlah pada waktu malam ibunya ini. Fa'ataha atin, dalam tidurnya itu dia bermimpi didatangi seseorang. Waqala laha, dan berkata seorang itu kepada ibunya, ubi binadrika, penuhilah nadarmu. Nadar ini berbahaya. Belajar anak ini sudah kabul, harus dilaksanakan. Tidak sebabkan aja. Apa kata dituntut? Ubi binadrika li'alla yusibaka minallahi bala'un syadidun, agar engkau tidak tertimpa musibah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma asbahat da'at waladaha, manakala telah keesokan harinya dia memanggil anaknya yang sembuh tersebut. Wa akhbarathu bil qissati, dan menceritakan kisah ibunya itu termimpi. Wa amarathu, dan ibunya memerintahkan anaknya an yahfira qabran, untuk menggali kuburan, maulah lubang kubur, bil maqabri, di pekuburan orang banyak, wa yudfinaha fihi, supaya menguburkan ibunya hidup-hidup, fihi, dalam lubang kubur itu. Apa aja? Fa'ala dzalika, maka dilakukan oleh anak tersebut. Kubur hidup dalam kuburan, dalam lubang kubur. Falamma nazala fil qabri, manakala ibunya telah turun diangkat dalam kubur.
Qalat, berkata ibunya, ilahi wa sayyidi, Tuhanku, petuananku, wa maulaya, dan junjunganku, qad fa'altu juhdi wa taqati, ulun telah melakukan usaha dan kekuatan ulun, wa awfaitu binadri, dan ulun telah memenuhi nadar ulun, fahfazni fi hadzal qabri minal afati, maka peliharalah, jagalah ulun di kubur ini dari segala macam gangguan-gangguan atau halangan-halangan. Begitu. Fahatta waladuha 'alaiha quraban. Setelah itu anaknya meratakan tanah di atas kubur itu hingga tertutup rapat. Wansarafa, dan anaknya itu pulang. Fara'at min jihati ra'siha nuran sati'an. Di dalam kubur itu dari arah kepalanya ibunya ini melihat cahaya yang terang memancar dari sebuah lubang. Ada cahaya. Wajuhran kalau kuwati, cahaya itu memancar halus. Fanazarat fihi fara'athu bustanan. Ibunya tadi melihat mengintip ada lubang halus ke dalam itu dan melihat pada hintipannya itu bustanan, ada kebun. Wabihi imro'atani, yang di dalamnya terdapat dua orang perempuan. Fanadahat, memanggil kedua orang perempuan itu. Ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan, ukhruji ilaina, keluarlah dari tempatmu kepada kami. Fattasa'al juhra, dan duduklah bersama kami. Kemudian berluaslah lubang itu, terbukalah lubang kubur itu. Wa kharajat ilaihina, fa idzan fil bustani haudun nadhifun. Tiba-tiba lubang itu melebar sehingga si ibu itu melihat dia bisa masuk ke kebun tersebut. Di kebun itu sudah ada tempat duduk, dan dilihat oleh si ibu tadi haudun nazifun, ada telaga yang sangat bersih. Wa huma jalisatani fihi, dua orang perempuan itu duduk di samping telaga itu. Fihi fajalasan indahuma wa sallamat alaihima, dan ibu itu memberi salam. Maka ibunya ini tadi dikubur hidup. Falam tarudda 'alaiha salam, maka tidak menjawab salam kedua orang perempuan. Siapa orang? Diberi salam dan memberi salam, menjawab salam. Faqalat lahuma, berkata ibu itu dengan dua orang perempuan tadi yang dulu, ma mana'akuma an tarudda 'alaiha salam, apa yang menegah kalian bahwa tidak menjawab salamku? Wa antumana diratani 'alal qalam, dan kalian berdua ini tidak terdengar berbicara. Ini kenapa itu? Faqala ta'ala, maka berkata dua orang perempuan itu kepada ibunya, inna salama ta'atun, bahwasanya adalah salam itu adalah merupakan ta'at. Salam adalah ketaatan, artinya ibadah. Wa qad mana'ana minha, mengapa kalian tidak menjawab salamku sementara kami dilarang melakukan atau menjawab salam itu? Bainama hiya jalisatun indana wa idzan bi qailin ala ra'si idal mar'atain. Kenapa tidak menjawab salam? Ketika ibu
tadi sedang asik duduk, tiba-tiba bersama mereka, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan itu. Burung tersebut melingkupkan kedua sayapnya kepada kepala perempuan itu. Lalu seekor burung lagi turun hinggap di kepala perempuan yang lain. Sehingga apa? Burung itu mematuk kepala perempuan tersebut dengan apa? Dengan paluhnya. Lalu ibu itu bertanya kepada perempuan yang pertama, faqalat lil-ula bima dzalti hadhil karamata, dengan apa engkau memperoleh kemuliaan ini? Faqalat, berkata perempuan yang pertama, kana li dari dunia zaujun, adalah kata perempuan yang pertama tadi, aku sewaktu di dunia mempunyai suami. Wa kuntu muti'atan lahu, aku taat kepadanya. Wa qad kharajtu minad dunya, dan ketika aku keluar dari dunia, dia meninggal. Wa huwa anni radin, ia redha terhadapku. Fa akramani Allah bihadhil karamati, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan ini. Burung artinya hinggap di kepalaku dan paras denganku. Wa qalat lil ukhra, dan berkata perempuan ibu tadi kepada perempuan yang kedua, bima ta'asabatka hadhil ummah, mengapa engkau mendapat siksa ini? Qalat inni kuntu imra'atan shalihatan, berkata perempuan tadi, sewaktu aku di dunia, aku sebenarnya perempuan yang shalihah. Sewaktu di dunia aku mempunyai suami. Aku punya suami. Wa kuntu asiyatan lahu, sedangkan aku bermaksiat kepadanya. Wa qad kharajtu minad dunya, dan aku meninggal dari dunia. Wa huwa sakhitun alayya, suamiku tadi apa? Tidak redha, membenci atasku. Faja'alallahu qabri rawdatan li salahi wa aqabani hadhihi uqubah, maka Allah menjadikan kuburku sebagai taman karena kebaikanku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksaku seperti ini. Jika kubur pada merasa nyaman, dipatuk burung mungkin, dipatuk burung kepada apa? Kepada mulutnya. Perempuan yang ibu tadi masih hidup lagi ya, temuan dalam sebuah kubur. Hadil uqubatu bi sahti zawji fa as'aluka idza raja'na ila dunya, maka perempuan yang kedua tadi meminta kepada ibu, seorang ibu, idza raja'ti ila dunya, apabila engkau kembali ke dunia, artinya keluar kubur, fashfi'ni li 'inda zawjati, fashfi'ni artinya tolong kabarkan kepada suamiku, aku mintakan tolong engkau, la'allahu yarda anni, barangkali dia meridai kepadaku. Perempuan nomor dua itu, falamma matu 'alaiha sab'ata ayyam, manakala sudah berlalu 7 hari lewat, qalat laha qumi wadkhuli ila qabrika, dua orang perempuan itu berkata kepada si ibu, bila sudah 7 hari, wahai ibu, engkau kembali masuk ke dalam kuburmu.
Memberi pulang bila sudah 7 hari. Wadkhuli ila qabrika li anna waladaka ja'a fi talabika. Dan menemukan si bubur itu masuk ke dalam kuburnya. Bilanya kau tidak masuk ke dalam kuburmu, karena anakmu mencari impian mengubur itu merasai dalam kubur. Tadi anak minta bukakan, minta tabungan pulang tanahnya. Kemudian bilanya kian karena berita sini kita anak mencari. Setelah itu apa? Falamma dakhalat qabruha fa idza waladaha yahfiru 'alaiha fa akhrajaha min al-qabri wa dhahaba ila al-manzili fa asbaha khabara annaha. Ibu itu pun masuk kembali ke dalam kuburnya dan menemukan anaknya sedang menggali kuburnya. Kemudian si anak itu mengeluarkan ibunya dari kubur dan membawa pulang kembali. Kan tadi kubur hidupnya ada yang mati ibunya. Setelah itu fasya al-khabaru, ibunya itu menyiarkan, mengabarkan kabar di dalam kubur, annaha wafat binadriha, bahwasanya dia telah memenuhi nazarnya. Faja'an nasu li ziyaratiha, mendengar ibunya itu sudah keluar dari lubang kuburnya, maka orang-orang yang di sekitar rumah si ibu tadi berdatangan untuk mengunjunginya. Bayangan kayak apa dalam kubur hidup kayak apa rasanya. Wajah zaujul mar'atil lati sa'alat hasyafa'ata. Nah, kemudian datanglah suami perempuan yang dia mintakan kepada si ibu itu untuk meminta maafkan perbuatan istrinya yang tadi. Lalu ibu terdapat fa'akhbaraha biqabariha, ibu itu menceritakan istri orang tersebut yang hendak minta maafkan perbuatannya kepada suaminya. Oleh si ibunya, kaini kisah binikam fa'afa maka langsunglah suaminya itu memaafkannya. Para atfi naumiha, maka ibu itu lagi dalam tidurnya bermimpi tilkal mar'atu, perempuan yang dikatanya itu faqalat laha, menjadi perempuan lawan ibu itu berkata, qad najautu minal uqubati, sungguh telah aku selamat daripada siksa di kuburan ini. Bisa bagikan dengan sebab engkau itu mengatakan pesanku kepada suamiku tadi. Fajazakallahu khairan wa afa anka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan dan memaafkan semua kesalahan-kesalahanmu. Ya, intinya artinya mempunyai suami jangan wani. Jadi intinya yang bermasalah dalam kubur si ibu tadi karena menunaikan nadarnya bertemuan bertemu dengan hal ehwal dua perempuan yang itu. Kalau kita menjumpai kubur ini dulu baik pada serta bukan tanah, bercoba mengubur dalam tanah lagi. Itu terbukakan nih, kita suruh telepon di dalam kubur tadi, lalu bukakan tanah nih, rasanya dalam tanah ini ada senyaman yang di luar ya, tapi kita tahu yang di dalam. Al-hidayatut tasi'ah, hidayat yang ke-9 fil karamati, pada macam kemuliaan. Uqiyah an Abdullah bin Mubarak, dihidayatkan daripada Imam Abdullah bin Mubarak, qala, beliau berkata, kuntu bi Makkah, adalah aku, kata beliau, pernah berada di Mekah.
Fawaqa'a fiha qahtun kabirun. Saat itu di Mekah terjadi kemarau yang panjang yang besar. Wa kana an-nasu yastasquna bi Arafat. Orang-orang pada waktu itu manusia meminta diturunkan hujan di Arafah. Falam yazdadu, maka tidak adalah satupun bertambah dingin atau tidak pernah hujan, illa syiddatan, melainkan bertambah panasnya. Famakathu ala dzalika jum'atan thumma ba'da jum'ati kharaju ila Arafah. Sehingga tinggal di sana selama satu Jumat. Kemudian Jumat berikutnya kata Imam Abdullah bin Mubarak, kharaju ila Arafah, mereka kembali keluar ke tanah Arafah. Fara'aitu fihi rajulan. Ketika aku berada di Arafah, kata Imam Abdullah bin Mubarak, aku melihat pada mereka rajulan, ada seorang laki-laki. Aswada, laki-laki itu kulit hitam, dha'iful badani, tubuhnya lemah. Aku lihat seorang laki tubuhnya lemah. Fasholla raka'ataini, dia sholat 2 rakaat di Arafah itu. Tsumma da'a rabbahu, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya. Tsumma sajada, kemudian dia sujud. Wa qala, aku lihat dia sujud, kata Imam Abdullah bin Mubarak, apa dikatakannya? Wa izzatuka la arfa'u ra'si, demi kemuliaan-Mu wahai Tuhan, la arfa'u ra'si minas sujudi, tidak mengangkat kepala ulun daripada sujud ini, hatta tasqiya ibadaka, sampai dia itu memberikan hujan kepada hamba-hamba saktian. Fara'aitu bid'atan minas sahabi, tiba-tiba kata Imam Abdullah bin Mubarak, aku lihat ada sepotongan awan yang hitam, zaharat muncul di atas kepalanya. Doa seorang hamba yang lemah hitam. Zaharat muncul, thumma dhamma ilaiha, kemudian awan itu berkumpul menjadi banyak, ilaiha qata ukhra, thumma amtaratis sama'u, tidak lama kemudian langit itu turun hujan. Ka'afwahil qurbi, seperti sumur yang menumpahkan air benar. Ya apa? Fahamidallaha wa sarafa, maka dia memuji Allah Ta'ala, wa sarafa, dan pulang dia kembali dari Arafah. Fattaba'tu atharahu, maka aku ikuti, kata Imam Abdullah bin Mubarak, langkahnya, hatta ra'aituhu, sampai aku melihatnya, dakhala makanan, dia masuk ke sebuah tempat, fihi mukhasul abid, yang di tempat itu adalah rumah perjualan budak, dijual manusia. Tidak ada mengukari di situ dijual manusia, tapi dijual untuk apa? Menjadi pembantu. Fansaraftu thumma asbahtu, kemudian aku kembali, artinya kata Imam Abdul Mubarak, aku ini kembali untuk mengetahui rumahnya aja. Thumma asbahtu, kemudian berbagi-bagi aku, fa'amaltu ma'i minad darahima wa danamila, aku membawa besok hari bersamaku daripada uang dirham dan uang dinar. Thumma ji'tu ila dari nuhasi, kemudian aku datang ke rumah yang penuh dengan perdagangan budak itu. Waqultu lahu, aku katakan baginya, inni muhtajun ila gulamin, kata Imam Abdullah bin Mubarak, bahwasanya aku ini memerlukan seorang budak. Ashtarihi, aku beli akan dia. Fa'urida aliyya nahmu 30 gulama, si laki-laki itu yang kulit hitam tadi menunjukkan kepadaku, membawakan kepadaku dengan jumlahnya 30 orang. Sampaiannya, jauhnya semuanya. Faqultu, aku katakan Imam Abdullah bin Mubarak, hal baqiya ghair haula'i, apakah ada tersisa selain mereka ini? Qala, berkata si budak yang hitam itu, baqiya gulamun maishumun, ada satu lagi.
Maukah dia? Namun kalinya ada satu budak ghulamun maisumun, ada budak yang adalah orangnya ini tidak mau berbicara, la yukallimu ahadan, tidak pernah membicarai kepada seseorang. Maukah? Orangnya pendiam benar, orangnya jarang bergaul. Untuk kata Imam Abdullah bin Mubarak, aranihi, perlihatkan yang makan dia. Fa'akhrajal ghulam alladhi ra'aitahu bi'ainihi, kemudian mengeluarkanlah si laki-laki yang hitam itu akan budak yang dilihatnya dengan matanya. Faqultu, kata Imam Abdullah bin Mubarak, bikam ashtarihi, dengan berapa harganya saya membelinya. Faqala, berkata si laki-laki yang hitam itu, Ishrina dinaran, aku membelinya dengan 20 keping uang dinar emas. Wa huwa laka bi asyrati dananira faqultu, dan bagi engkau bi asyrati dananira, aku tambahin 10 ulang, jadi 30 uang emas. Bagaimana? Faqultu, aku kata, la bal aziduka ala sab'ata wa ishrina dinar, aku tambahin lagi menjadi apa? 27 uang emas. Karena beliau ada perhitungan dengan duit. Imam Al-Bukhari, wa akhadul ulama wa raja'tu, aku ambil budak itu, aku beli dan aku bawa pulang. Qala li, berkata budak itu, ya maulaya, wahai tuanku, bima istarihi, mengapa engkau membeli akan diriku, wa ana la atiku khidmataka, sedangkan ulun ini tidak bisa melayani dia. Kenapa ulun ini orang terdiam? Faqultu, kata Imam Abdullah bin Mubarak, innama ishtaraituka, hanya saja aku membeli kau ini litakuna anta maulaya, supaya bahwasanya engkau menjadi tuanku, wa ana khadimuka, dan ulun adalah pembantu sampeyan. Faqala li, imada taf'alu dzalika, maka berkata si budak itu, kata Imam Abdullah kepadaku, mengapa engkau melakukan ini wahai Tuhan? Faqultu, kata Abu Bakar, ra'aituka bil amsi, aku melihat engkau kemarin, qad da'awta Allah Ta'ala, engkau aku lihat pernah berdoa kepada Allah Ta'ala kemarin. Fa'ajabaka, Allah Ta'ala mengabulkan doa engkau. Fa'arabtu kawamataka alaihi, maka aku tahu, aku kenal akan kemuliaan engkau atasnya. Aku mau katakan sebutnya dikatakan panggilan doa. Faqala li, qad ra'aita dzalika, kata si budak, apakah sudah biar lagi itu kemarin? Kata Imam Abdul Barak, qultu na'am ya. Qala fahal ta'tini, faqala, ujar si budak, apakah kalian tidak memerdekakan dulu? Faqultu, maka kata Abu Bakar, anta hurun liwajhillahi ta'ala, engkau merdeka sekarang karena Allah Ta'ala. Ini bukan situ. Baik, tidak pasti itu tukang dimerdekakan kenapa? Karena tak pilih, harus enak memilih orang yang pengabulan, sehingga sedikit bebaskan juga. Fasami'at hadiban, fasami'tu hadiban la ara syakhsahu, maka aku mendengar kata Abdul Barak, suara yang paling nyaring, tidak melihat orangnya yang berbicara, yang ulu berkata, ya Banal Mubaraki, wahai Abdullah bin Mubarak, absyir, gembiralah olehmu, faqad ghafarallahu laka, Allah Ta'ala telah mengampuni bagi engkau dosa engkau. Tsumma asbaghal wudu'a wa shalla raka'ataini, kemudian dia Imam Abi Barak itu menyempurnakan wudu, berwudu, wa shalla raka'ataini, sembahyang 2 rakaat, tsumma qala alhamdulillah hadza itqu maulaya. Sudah semuanya panjang, nanti sambung.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala Nasir Rasulullah Ta'ala Mati Muslim Khatimah Jauhkan dengan semua khatimah dan kita dihubungi bersama Rasulullah Sudah beda muslimah kita yang menantikan Allah daripada menjaga kemanfaatan hati dan Rasulullah Muhammad dan biar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa taqabbal bihi wa ala tawil wa taqabbal bihi wa ala taqabbal bihi wa ala